Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari ibadah keluarga pada saat sore hari ini kita mulai. Mari kita ambil saat teduh, kita satukan hati kita, dan dalam hati kita senantiasa ada pengakuan yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Amin. Mari kita sambut panggilan ibadah ini dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 64 kita pujikan di bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Dan firman Tuhan terambil dari Yesaya 38. Kita akan baca di ayat yang ke-10 sampai dengan 20. Yesaya 38 ayat 10 sampai 20. Namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami tinggikan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan anugerahkan buat kami. Sampai sore hari ini Tuhan berikan kami penyertaan, Tuhan berikan kami tuntunan dan perlindungan. Hingga sore hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama keluarga kami
untuk menjalankan ibadah keluarga pada saat sore hari ini. Biarlah walaupun melalui ibadah secara online, tetapi tidak menyurutkan pelayanan kami untuk terus ada, untuk terus mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Berkatilah awal hingga akhir ibadah pada saat sore hari ini Tuhan, dan kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Yesaya 38 ayat 10 sampai 20 saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian. Aku ini berkata, dalam pertengahan umurku, aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati, aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala, seperti tukang tenun menggulung tenunannya. Aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa, demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang, demikianlah aku menciap-ciap. Suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas, ya Tuhan. Pemerasan terjadi kepadaku. Jadilah jaminan bagiku. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosa jauh dari hadapanmu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tema perenungan kita adalah harapan di masa sulit. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau ada sebuah pertanyaan yang saat ini diajukan pada kita, pertanyaannya begini, hari-hari yang kita jalani saat ini semakin mudah atau semakin sulit? Ya, tentu kita semua akan sepakat menjawab semakin sulit. Apalagi ketika kita dihadapkan pada masa pandemi, sakit penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menjadi semakin mengerikan dan ditambah lagi kesulitan dan permasalahan baru di segala bidang kehidupan sebagai dampak samping dari COVID-19 ini.
yang sering kali membuat kita merasa frustasi dalam menjalani hidup. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kondisi yang semacam ini, apakah yang bisa kita andalkan untuk tetap teguh menjalani hidup keseharian kita? Bacaan kita pada saat ini menghantar kita pada sebuah masa di mana Raja Hizkia menjadi raja di wilayah Yehuda. Raja Hizkia adalah raja yang mempunyai kelebihan dibanding raja-raja Yehuda yang lain, baik sebelum pemerintahan Hizkia maupun sesudah pemerintahan Hizkia. Karena Raja Hizkia adalah raja yang terkenal paling bijaksana, saleh, setia, dan selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenyataannya walaupun Raja Hizkia sudah hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi Raja Hizkia tetap saja mengalami pergumulan dan masalah dalam hidupnya yang hampir saja membuat Raja Hizkia menjadi patah semangat. Sebagai raja, ia mengalami persoalan kenegaraan, yaitu ketika negara yang dipimpinnya menjadi incaran bangsa Asyur. Tetapi Tuhan terus menolong dan membelanya. Yang kedua, sebagai seorang manusia, Raja Hizkia mengalami persoalan kesehatan. Ia sakit dan ia menerima sabda bahwa ia tidak akan sembuh lagi, atau bisa dikatakan sudah hampir mati. Tetapi Bapak Ibu, di tengah-tengah kegalauan hatinya, Raja Hizkia tetap memberanikan diri mengutarakan perasaannya kepada Tuhan. Dia menangis kepada Tuhan. Dia ingin disembuhkan dari sakit penyakitnya. Dan Tuhan pun mengabulkan permohonan Raja Hizkia, dan Raja Hizkia disembuhkan dan diberi bonus umur sampai 15 tahun lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai seorang raja, Hizkia sudah pasti memiliki banyak sekali harta, anak buah, tabib maupun dukun yang sangat manjur. Tetapi Raja Hizkia sama sekali tidak mengandalkan itu. Ia sadar betul bahwa apa yang dimilikinya sekarang tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, ia hanya berlari pada satu pihak, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan sebagai pemilik kehidupan, dan ia mendapatkan kesembuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang ikut hadir dalam ibadah keluarga saat ini, mungkin ada yang sedang mengalami permasalahan, pergumulan, konflik, sakit penyakit, atau hal-hal yang lainnya. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk jangan patah semangat. Mari kita meniru teladan Raja Hizkia. Kita beranikan diri mengutarakan perasaan kita. Apa yang saat ini kita butuhkan dari Tuhan. Jalan keluar dari setiap persoalankah? Atau kesembuhan dari sakit penyakit, atau jawaban-jawaban yang lain yang kita inginkan. Mari kita terus fokus mengarahkan harapan kita kepada Tuhan Yesus. Jangan berkecil hati menjalani hidup yang semakin sukar.
Sebab jaminan kasih setia dan keadilan membuat kita menikmati berkat-Nya, walaupun di balik masalah dan penderitaan yang kita hadapi. Hal yang utama yang harus kita ingat dan kita lakukan adalah senantiasa hidup berkenan di hadapan-Nya selama proses Tuhan berlangsung dalam hidup kita. Demikian sabda firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan buat kita. Dan sebagai dasar dalam kita mengucap syukur pada Tuhan, kita dengarkan sabda Tuhan yang demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Mengiringi kita di dalam kita mengucap syukur pada Tuhan, kita pujikan Kidung Jemaat 287, bait yang pertama dan kedua, Sekarang Bersyukur. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kembali kami datang kepadamu Bapa, mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kami membangun ibadah keluarga pada saat sore hari ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami terima dan kami renungkan bersama-sama. Kami sungguh merasakan bahwa kehidupan yang kami jalani semakin hari semakin sulit dan banyak sekali hal-hal yang membuat kami ragu-ragu dan takut untuk menjalani. Tetapi biarlah melalui sapaan suara Tuhan saat ini memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat dan keberanian bahwa Tuhan akan terus menyertai dan memberkati kami untuk terus menjalani kehidupan dalam tuntunan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang terus mengandalkan Engkau. Tuhan akan tolong, Tuhan akan berikan jalan buat setiap pergumulan dan masalah yang dihadapinya. Kami berdoa untuk warga jemaat yang saat ini dalam kondisi sakit dan dalam proses pemulihan. Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan.
Kami berdoa untuk anak-anak jemaat yang sedang mengupayakan masa depannya, menempuh pendidikan mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Tuhan senantiasa berikan hikmat, akal budi, dan kepandaian. Kami berdoa untuk persembahan yang telah kami himpun dan kumpulkan Tuhan. Biarlah Tuhan mau memberkati dan biarlah boleh semakin mencukupkan setiap kebutuhan pelayanan di gereja kami. Kami berdoa untuk program jemaat yang sudah tersusun dalam PKT. Tuhan memberkati para komisi dan badan pembantu yang terkait untuk boleh Tuhan mampukan menjalankan setiap program yang sudah ada dengan sebaik-baiknya karena campur tangan dan pertolongan Tuhan saja. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah banyaknya permasalahan dan pergumulan yang dihadapi. Kami percaya Tuhan akan tolong, Tuhan akan berikan pemulihan dan jalan keluar sehingga keadaan semakin hari boleh semakin baik. Terima kasih Tuhan, inilah syafaat yang kami naikkan dan kami percaya Tuhan akan menjawab setiap syafaat kami seiring dengan waktu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 410. Tenanglah kini hatiku. Kita menerima berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Kristus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih.